Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi eh, dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, sehingga kita bisa mempelajari apa yang eh, kita butuhkan pada hari ini. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan kompetensi dasar memahami ruang lingkup kehumasan dan melakukan pengelompokan ruang lingkup kehumasan. Untuk pertemuan yang kemarin, kalian sudah membaca artikel, memahaminya, apa sih yang dimaksud dengan humas atau hubungan masyarakat, apakah humas dengan public relation itu sama ataukah berbeda, dan bagaimana sejarah daripada humas mulai dari dulu sampai sekarang di era yang modern ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materinya yang kemarin. Hubungan masyarakat merupakan bagian dalam organisasi. Dalam dunia bisnis, fungsi humas kerap dikaitkan dengan marketing. Namun, antara humas dengan marketing itu berbeda. Sebagai profesi, bidang humas nantinya membantu mendidik, memberikan informasi, membangkitkan ketertarikan masyarakat, merencanakan strategi untuk meraih simpati, hingga membuat masyarakat mengerti perusahaan dalam situasi tertentu. Nah, seperti ketika perusahaan diterpa kasus yang tidak sedap yang mengancam citra baik, pihak humas nantinya akan memberikan edukasi dan berbagai upaya pada halayak supaya tidak memberikan citra buruk tentang perusahaannya. Nah, di sini peran daripada humas itu sangat penting sekali dalam satu instansi atau lembaga, di mana humas ini memang sengaja dilakukan atau direncanakan secara berkesinambungan oleh perusahaan untuk menciptakan saling pengertian antara pihak lembaga atau instansi dengan pihak di luar perusahaan atau instansi. Jadi bisa dikatakan bahwa humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan, secara terus-menerus oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga umum dan pribadi yang dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga ada kaitannya dengan cara menilai opini publik. Jadi itu adalah hakikat daripada humas. Jadi di sini adalah fungsi manajemen dari perusahaan, di mana fungsi manajemen ini memang sengaja diadakan, memang sengaja direncanakan untuk dijalankan secara berkesinambungan, secara terus-menerus oleh perusahaan. Dengan tujuan apa? Dalam fungsi manajemen ini, tujuannya untuk memperoleh atau membina saling pengertian antara pihak lembaga dengan pihak di luar lembaga. Nah, itu hakikat dari humas atau public relation. Sekarang apa antara humas dengan public relation? Apakah sama ataukah berbeda? Dia sama, ya. Cuma istilahnya saja biasanya dalam instansi pemerintah lebih dikenal dengan humas, atau di instansi swasta itu biasanya dengan public relation. Oke. Nah, bagaimana sih cara kerja atau ciri atau karakteristik daripada humas? Nah,
Sekarang kita bicara mengenai ciri atau karakteristik daripada humas. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Nah, hakikat humas itu adalah komunikasi. Namun, tidak semua komunikasi itu dikatakan humas. Nah, komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Jadi, adanya komunikasi dua arah antara komunikator dengan komunikan, atau di sini antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang berada di luar atau di dalam perusahaan. Nah, itu ciri yang pertama. Jadi, bisa dikatakan itu adalah bagian humas apabila adanya usaha komunikasi yang bersifat dua arah. Yang kedua, bersifat terencana. Bersifat terencana, jadi di sini humas itu terencana, mengandung pengertian bahwa kerja atau aktivitas humas merupakan kerja atau aktivitas yang berkesinambungan. Berkesinambungan itu secara terus-menerus, jadi tidak berhenti. Memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain dan hasilnya nyata. Jadi di sini cara kerja humas itu sifatnya terencana, sistematis, terus dia terintegrasi atau terhubung dengan semua pihak, ya, dengan semua pihak atau semua bagian yang ada di dalam instansi tersebut. Nah, yang ketiga, berorientasi pada organisasi atau lembaga. Nah, syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga. Nah, visi, misi, dan budaya organisasi inilah yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen lainnya, termasuk tujuan marketing. Jadi berorientasinya pada organisasi. Jadi tujuan daripada humas itu nantinya untuk kepentingan, untuk keberlangsungan, untuk keuntungan daripada organisasi tersebut. Yang keempat, sasarannya adalah publik. Nah, sasaran humas adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Ya, jadi di sini sasaran humas itu bukan perorangan, Nah, di sini sasarannya adalah sekelompok orang, apakah itu lembaga, apakah itu instansi, apakah itu bagian atau departemen, ya. Jadi sifatnya yang dituju itu bukan perorangan. Nah, itu ciri atau karakteristik humas. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang tujuan humas. Apa sih tujuan daripada humas? Yang pertama, meningkatkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dari publik dalam bentuk sarana, prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Jadi tujuan yang pertama itu untuk meningkatkan, untuk menarik minat, menarik keinginan daripada pihak lain agar tahu ini loh organisasi saya, sehingga mereka bisa memberikan dukungan, dorongan, partisipasi, apakah itu dalam bentuk materi maupun non materi, di mana dukungan dorongan tersebut akan memudahkan instansi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua,
menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan keterikatan, rasa keterikatan antara perusahaan, instansi dengan publiknya, dengan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga mempunyai rasa memiliki, juga rasa bertanggung jawab. Sehingga program-program yang dijalankan oleh lembaga tersebut itu bisa dengan mudah terrealisasi. Yang ketiga, melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Jadi apabila di kemudian hari terjadi satu masalah, itu yang memikirkan jalan keluar itu bukan hanya lembaga, tetapi melibatkan publik atau pihak-pihak yang terkait untuk penyelesaian masalahnya, sehingga lebih meringankan dan lebih memudahkan. Yang keempat, membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada para pimpinan atau stakeholder dengan sasaran terjalinnya hubungan yang baik antara publik internal dan publik eksternal. Nah, di sini membuat image yang baik untuk perusahaan atau untuk lembaga. Karena apa? Dengan image yang baik itu otomatis orang akan interest, akan tertarik. Nah, kalau sudah tertarik, dia menimbulkan rasa keingintahuan bagaimana sih organisasi itu, lembaga itu, cara kerjanya dan lain sebagainya. Ya, sehingga akan terjalin hubungan yang baik pula antara publik internal dan publik eksternal. Yang terakhir, memperluas jangkauan pelanggan yang terhubung untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu organisasi. Jadi di sini bagian humas itu tujuannya itu juga untuk apa? Memperluas jaringan, memperluas jaringan. Apakah itu di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, memperluas jaringan ini nantinya akan bermanfaat untuk perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, anak-anak itu tujuan daripada humas. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas dari humas, ya, tugas dari humas. Nah, tugas dari humas yang pertama adalah menciptakan kesan atau image, ya, menciptakan kesan atau image. Kesan yang didapatkan seseorang terhadap seseorang, produk atau situasi sesuai dengan tingkat pengetahuan orang tersebut. Jadi tugas pertama humas adalah menciptakan image atau kesan yang positif dari lembaga di mana dia bekerja. Karena apa? Kalau orang awam itu sudah tahu bahwa perusahaan ini bagus, cara kerjanya bagus, bisa dipercaya, itu otomatis akan menimbulkan rasa kepercayaan. Nah, rasa kepercayaan ini sebagai modal awal untuk menjalin komunikasi yang bagus dengan publik. 2. Pengetahuan dan pengertian. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Ya, jadi di sini tugas humas adalah memberikan pengertian, memberi informasi kepada publik mengenai perusahaannya. Nah, jadi agar tidak menimbulkan salah paham atau menimbulkan image yang negatif. Nah, pemberian informasi ini ditujukan pada publik internal maupun kepada publik eksternal.
Apa sih publik internal itu? Publik internal adalah masyarakat atau khalayak yang berada di dalam lembaga itu sendiri. Contoh, pekerja, pimpinan, staf, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan publik eksternal adanya khalayak atau masyarakat yang berada di luar lembaga atau instansi. Misalkan customer atau pembeli, stakeholder, pemasok, distributor, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, mereka inilah, dua publik inilah juga membutuhkan informasi yang benar, yang akurat dari lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, menciptakan ketertarikan, interest. Nah, humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. Ya, jadi harus menciptakan ketertarikan. Usaha-usaha yang dilakukan banyak sekali, misalkan dengan bakti sosial, membantu masyarakat di sekitar perusahaan, membuat program-program sosial atau kemanusiaan dan lain sebagainya. Yang keempat, penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian sehingga sikap menentang, ketidakpedulian yang ada di sekitarnya dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan. Nah, jadi di sini tugas humas itu memberi penjelasan, di mana penjelasan itu bisa menjawab pertanyaan atau memberi kepuasan terhadap rasa keingintahuan dari publik kepada lembaga. Nah, nanti dari penjelasannya itu sehingga akan menimbulkan rasa mengerti, rasa percaya, sehingga dari awal sikapnya yang menentang, yang nggak suka, akhirnya dia bisa menerima. Yang terakhir, tugas humas adalah simpati. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati publik. Ya, jadi di sini memberikan informasinya secara akurat, secara jelas, sehingga menimbulkan rasa pengertian, rasa kepercayaan yang nantinya akan menimbulkan rasa simpati publik kepada instansi atau perusahaan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai kegiatan humas. Nah, kegiatan humas ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah customer relation. Nah, customer relation, divisi humas menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar perusahaan, misalkan konsumen. Nah, di sini customernya. Jadi customer relation itu hubungan perusahaan atau lembaga dengan konsumen itu harus tetap terjalin dengan baik. Makanya bagaimana caranya memberikan kepuasan kepada customer, ya, memberikan kepuasan pada customer, cepat untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi kesalahpahaman atau kesalahan yang lain. Nah, itu cara untuk menjalin kerjasama yang baik dengan konsumen. Yang kedua, kegiatan humas yang kedua adalah employee relation atau hubungan dengan tenaga kerja. Ya, jadi kalau employee relation ini masuk dalam public internal karena apa? Dia berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, hubungan dengan pekerja ini juga harus dibangun dengan baik. Apakah itu
antara pimpinan dengan bawahan atau kan bawahan dengan pimpinan itu harus terjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, community relation. Community relation ini menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak terkait. Pihak terkait itu contohnya partner bisnis, kolega, dan juga komunitas-komunitas tertentu yang ada di sekitar perusahaan atau yang terkait dengan perusahaan. Itu namanya community relation. Jadi itu juga perlu dibangun hubungan yang baik dengan community relation. Yang keempat, government relation. Government relation ini hubungan yang baik dengan pemerintah. Nah, Humas juga harus menjalin hubungan yang baik antara lembaga dengan pemerintah. Karena apa? Nantinya kerja daripada humas atau kinerja daripada perusahaan itu pasti akan terkait dengan pihak pemerintah. Biasanya terkait dalam hal hukum, undang-undang, peraturan-peraturan. Nah, itu nanti akan terkait antara lembaga pemerintah dengan lembaga itu sendiri. Jadi tetap harus dijalin hubungan yang baik. Yang terakhir adalah media relation. Nah, media relation adalah hubungan dengan media, baik itu media massa atau non massa. Media berperan penting dan harus dijembatani oleh humas perusahaan karena kebanyakan sumber citra perusahaan bersumber dari ini. Jadi setiap kegiatan, setiap peristiwa yang terjadi itu pasti akan terekam oleh pihak media. Nah, di sini pihak humas perusahaan harus menjalin kerjasama atau komunikasi yang baik dengan pihak media. Agar apa? Agar kejadian atau peristiwa yang terjadi itu bisa diterangkan secara jelas, akurat dan terpercaya. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pihak media maupun masyarakat. Nah, oke, selanjutnya fungsi daripada humas. Yang pertama, fungsi humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara perusahaan, lembaga, organisasi dengan publiknya dalam rangka menanamkan pengertian. Ya, jadi fungsi humas di sini menumbuhkan atau mengembangkan hubungan yang baik ya dari perusahaan dengan publik di luar maupun di dalam perusahaan. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasinya. Jadi, fungsi yang kedua daripada humas di sini dia harus bisa memonitor, melihat bagaimana sih penilaian atau pendapat masyarakat mengenai perusahaan atau organisasinya tersebut. Apakah itu positif ataukah itu negatif? Karena apa? Penilaian dari masyarakat itu nantinya juga berpengaruh terhadap kinerja daripada lembaga. Yang ketiga, memberi saran kepada pimpinan atau pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Nah, karena kerja humas itu biasanya banyak berhubungan dengan publik di luar perusahaan, otomatis dia tahu situasi, kondisi masyarakat di luar dan bagaimana ciri, karakteristik dari publik tersebut sehingga dia tahu bagaimana cara-caranya untuk mendapatkan simpati daripada publik di luar perusahaan. Nah, dia bisa memberikan saran atau pendapat kepada
pihak pimpinan dalam menghadapi pendapat-pendapat umum tersebut. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan perusahaan, organisasi, atau lembaga. Jadi di sini misalkan di masyarakat adanya informasi atau image yang kurang baik atau yang negatif, maka tugas daripada pihak humas itu merubah atau menjelaskan agar nantinya image yang negatif itu menjadi baik, yang menjadi positif. Nah, kalau nanti image-nya baik terhadap perusahaan, otomatis juga akan menguntungkan perusahaan. Yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Jadi, kegiatan utama humas itu adalah komunikasi. Ya, kegiatannya komunikasi. Karena dengan komunikasi yang baik akan menghilangkan kesalahpahaman, ketidakmengertian menjadi kejelasan dan kefahaman seseorang terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Ya, jadi nantinya kalau pertama image-nya jelek, akhirnya menjadi positif, akhirnya kalau sudah menjadi positif, akhirnya mereka menerima dan memberikan pendapat yang positif pula, yang nantinya bisa menguntungkan pihak perusahaan. Jadi anak-anak itu fungsi daripada humas. Nah, untuk materi hari ini saya rasa cukup. Apabila nanti ada materi yang kurang paham, silakan kalian tanyakan, atau mungkin kalian mengalami satu masalah atau kendala yang berhubungan dengan pelajaran ini, silakan kalian boleh menanyakan. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.